hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah bagian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur ya bahwa kita boleh diizinkan Tuhan ada lagi di minggu ketiga pada bulan April ini. Itu berarti Tuhan mau kita hidup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya. Itu berarti segala sesuatu yang kita kerjakan, kita harus memuliakan Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini diberikan tema untuk kita renungkan sesuai tema pembacaan kita. Semuanya adalah kasih karunia. Bapak, Ibu, saudara, dari bagian ini surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus, di mana surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus harus menulis surat kepada orang-orang Kristen atau jemaat-jemaat Kristen yang ada di Efesus? Tujuan dari Rasul Paulus menuliskan surat ini adalah untuk menjelaskan status mereka sebagai anak-anak Allah. Tujuan Rasul Paulus menulis surat ini kepada orang-orang Kristen yang ada di Efesus, yaitu untuk menjelaskan status mereka sebagai orang-orang yang oleh kasih karunia Allah, yang telah percaya kepada Kristus, yang telah menerima keselamatan dari Kristus, supaya bagaimana mereka dapat mempertahankan iman mereka itu, bagaimana mereka dapat mempertahankan status mereka itu supaya tidak berubah walaupun ada dalam berbagai masalah dan persoalan. Pesan dari firman Tuhan, kalau kita melihat dari ayat pasal-pasal sebelumnya, pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14 di situ, di mana Rasul Paulus menjelaskan tentang kamu adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Coba Bapak Ibu lihat di Alkitab pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14.
dengan dosa. Tetapi keadaan dalam dosa itu bagi jemaat yang ada di Efesus pada saat itu dianggap sebagai hal yang biasa. Nah ini, dong anggap itu bukan dosa, dong anggap itu biasa saja dan wajar bagi mereka. Sehingga kalimat yang berbunyi kamu hidup di dalamnya. Kalimat kamu hidup di dalamnya menandaskan suatu kehidupan lama. Dan orang-orang Kristen yang ada di Efesus sebelum mendengar berita Injil dan memutuskan menjadi pengikut Kristus. Tapi kan kamu sudah menjadi pengikut Kristus. Kenapa kamu masih tetap hidup dalam dosa? Mengapa kamu masih memberikan diri untuk dikuasai oleh iblis yang dapat membawa kamu kepada kehancuran? Kehidupan lama sebagai kehidupan yang penting sehingga mereka taat kepadanya. Mereka anggap itu memuaskan mereka, menyenangkan mereka, membawa mereka pada suatu kebanggaan di dunia ini. Kehidupan lama itu juga sebenarnya adalah suatu kehidupan yang pernah dijalani oleh Rasul Paulus sebelum ia berjumpa dengan Allah dan sebelum ia mengalami pertobatan. Hidup dalam hawa nafsu dan hidup dalam kedagingan serta pikiran-pikiran yang jahat adalah kehidupan yang juga pernah dialami oleh semua orang, bahkan mungkin Bapak Ibu dan saya. Maka sebenarnya patut untuk menerima hukuman dan murka Allah. Tetapi dalam ayat-ayat yang ke-7 sampai dalam ayat-ayat yang ke-4 sampai ayat-ayat yang ke-7 dijelaskan bahwa tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menjelaskan bahwa hanya oleh kasih karunia Allah manusia dibebaskan dari dosa melalui kematian Yesus Kristus. Manusia yang mati karena dosa telah dibangkitkan bersama Yesus dan memperoleh kehidupan yang baru. Pada bagian atau ayat 4 sampai ayat yang ke-7 ini
untuk bebas menentukan jalan hidup, untuk bebas melakukan dosa, untuk bebas melakukan tindakan-tindakan duniawi. Ingat, kematian dan kebangkitan Kristus yang membebaskan kita dari dosa dan maut itu adalah kasih karunia yang mahal dan membutuhkan kesetiaan dan setia kita. Orang yang memilih mengikuti Yesus artinya bahwa keselamatan adalah suatu kesempatan hidup yang diberikan Allah kepada manusia agar dia bebas dari dosa, agar dia terbebas dari maut. Mereka yang menerima kesempatan ini, Bapak Ibu dan saya akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Amin. Pada saat orang datang dan membawa perempuan yang melakukan zina, Tuhan bilang kalau ada yang tidak punya kesalahan, dia bilang baik. Tuhan mengampuninya dan Tuhan berkata, pergi dan jangan berbuat dosa. Kalau kita mendengar firman, teguran, ajaran, kita harus mengikutinya. Jangan kita hanya mendengar lalu pulang tetap dalam keadaan yang sama. Perilaku kita, tindakan kita, sikap kita tidak berubah. Baru kita berkata kita beriman kepada Yesus. Kalau kita beriman kepada Yesus harus melakukan apa yang Yesus katakan. Kita mengikuti ajarannya. Kalau dikatakan jangan-jangan, kalau dikatakan pergi-pergilah, kalau dikatakan kasihi mereka, kalau dikatakan ampunilah, ampuni mereka, karena keadilan itu milik Tuhan. Kalau kita mengampuni orang yang menduga kita karena melakukan kebenaran, tidak mau mengikuti mereka, terjerumus ke dalam dosa, maka kita tidak salah. Kita tidak mengikuti mereka. Mereka memarah kita terserah. Dalam kehidupan pekerjaan demikian kita berusaha untuk mari sama-sama kolusi melakukan kejahatan, mungkin Tuhan bukan kita punya, ya, kita berusaha, tapi karena kita ini juga mau mengambil bagian dari itu. Jadi kita ikut. Akhirnya masa tua di hotel berbeda. Jangan sampai ingat, sebelum sesuatu terjadi pada diri kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah memberikan peringatan. Tuhan dalam menasihati kita lewat firman, jangan masuk kalau itu membawa kamu ke dalam pencobaan. Jangan ikuti kalau nanti kamu akan terjerat. Ingat, lakukan sesuatu hal yang memang membanggakan Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin, Pak. Selanjutnya pada ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Pada dua ayat ini Rasul Paulus menjelaskan apa arti kasih karunia ini. Kasih karunia menurut teks ini ayat 8 dan 9 adalah menjelaskan tentang kebaikan
Oleh karena itu jangan ada orang yang membedakan diri. Jangan ada orang yang sombong. Jangan ada orang yang angkuh bahwa dia akan selamat karena dia berbuat baik. Orang Kristen dituntut berbuat baik karena mereka telah menerima kebaikan Allah. Mengaplikasikan kepada orang lain bahwa apa yang dia terima dari Allah, dia harus tunjukkan kepada orang lain. Tetapi bukan dia melakukan kebaikan untuk diselamatkan. Tidak. Keselamatan itu karena kasih karunia Allah. Jadi jangan sombong. Harus kembali kepada Allah dan berkata, terima kasih ya Allah ya Tuhan, Engkau baik bagi. Engkau baik bagi jemaat Tuhan. Engkau baik kepada orang-orang yang terus hidup percaya, yang terus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Karena mereka percaya, mereka selamat karena bukan hasil kerja mereka, bukan hasil usaha mereka, tapi karena kasih karunia. Itu artinya Rasul Paulus mau menegaskan kepada kita bahwa kasih karunia Allah adalah tindakan Allah yang dinyatakan secara cuma-cuma atas dasar kasih yang sangat tulus bagi manusia untuk membebaskan manusia, Bapak Ibu dan saya, dari kuasa dosa dan maut. Kalau Bapak Ibu menjalani 7 minggu sengsara Tuhan, lalu Bapak Ibu merenungkan hidup ini, pasti Bapak Ibu akan berkata, Tuhan ampuni saya karena Engkau baik, karena baik hidupku saya berdosa, tapi boleh lama hidup saya. Itu saja. Kalau kita merenungkan kematian Tuhan itu dengan iman yang sungguh, maka kita punya tapak kaki kiri kanan itu waktu jalan akan terpancar puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kuasa kegelapan, kuasa dunia tidak bisa menguasai kami. Amin. Yang terakhir pada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus memberikan penjelasan sangat jelas prinsip utama dari kasih karunia Allah yang diberikan secara cuma-cuma bagi manusia. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Kita ini milik Allah. Kalau kita ditugaskan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, itu berarti kita menunjukkan identitas diri kita sebagai anak-anak Allah yang luar biasa. Amin. Sehingga bagian ini secara jelas ingin atau tidak mengatakan bahwa manusia adalah gambar Allah. Kita adalah gambar Allah yang hidup di dunia ini. Jadi kalau gambar Allah, kita cara dalam menemui itu juga salah satu daripada murid Tuhan Yesus. Tapi kita harus berani mengatakan, ya, saya adalah murid Tuhan. Jangan kita seperti siapa. Saya sudah lupa Bapak Ibu Saudara. Jangan kita seperti siapa. Iya, Bapak Ibu yang mengatakan. Jangan kita seperti Simon Petrus.
bilang apa? Saya tidak kenal, saya tidak tahu apa yang dia bilang. Terakhir sampai dia sumpah, dan saya tidak kenal. Nah ini, kadang kita juga begitu Bapak Ibu. Dalam posisi aman, boleh kita sombong sekali, ya kita bisa pakai salib, betul. Tapi pada saat-saat genting, jangan dulu bersembunyi di bawah. Sudah jangan oleh-oleh, saya lewat saja. Karena saya tidak bisa mempertahankan iman saya sampai mati. Dan saya mau bilang satu kali dalam kehidupan kita sekarang, saya berani bilang saja bahwa situasi politik yang terjadi di dunia ini, tapi harus siap dan terus terjaga. Sebagai orang yang berhikmat, jangan dengar firman Tuhan bilang kedatangan Tuhan itu tidak ada orang yang tahu. Jangan boros belanja yang diperlukan saja. Simpan uang kalau tidak ya. Jangan beli yang untuk goyah-goyah. Karena jadinya mulai agak-agak. Ada barang-barang yang dari luar juga kita cari susah. Jadi berhikmat. Dan situasi ini suatu saat akan menuntut bagaimana kita mempertahankan ini. Orang yang kaya mungkin dengan kelimpahan banyak beras apa segala macam, lalu kita sudah mau kehilangan harapan karena tidak bisa makan, mati ambil ini satu karung, lalu kau harus menyangkal Tuhan. Begitu artinya ini pola tulisan. Apakah kita siap menunjukkan sikap kita sebagai anak-anak Allah karena kita orang-orang yang diselamatkan karena kasih karunia Allah? Makna firman Tuhan bagi kita untuk kita renungkan di minggu yang ketiga ini, kebangkitan Tuhan Yesus pada saat dia bangkit, dia tidak langsung naik ke surga. Kenapa? Dan secara logika dia bangkit naik surga. Tapi ada tujuan Allah di dalam Yesus Kristus bahwa dia bangkit, dia tidak boleh naik. Dia harus menunjukkan atau menampakkan diri kepada murid-murid untuk memberikan kekuatan bahwa saya memang telah mati, tapi saya hidup, saya bangkit mengalahkan maut. Supaya semakin dikuatkan iman percaya para murid, dan semakin diteguhkan iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Firman Tuhan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang harus kita renungkan. Yang pertama, kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi karena kasih karunia Allah. Yang kedua, kasih karunia Allah memungkinkan kita memperoleh keselamatan secara cuma-cuma. Tuhan yang punya firman, Roh Kudus menuntun